Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat dan tetap bersukacita ya tentunya. Pada saat ini adik-adik, Kak mau membawakan sebuah cerita. Namun sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, serta dengan baik. Berikan kami hikmat ya Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tentu adik-adik sudah tidak sabar mendengar cerita ini. Pada suatu hari Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengajar banyak orang. Setibanya murid-murid, mereka menceritakan apa yang telah mereka lakukan kepada orang banyak adik-adik. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat yang tenang agar Yesus dan murid-muridnya itu dapat beristirahat. Tetapi ketika mereka hendak pergi, orang banyak melihat mereka. Orang banyak itu berlari di sepanjang pesisir pantai agar mereka dapat mendahului Yesus dan murid-muridnya ke seberang. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang sungai, Yesus melihat segerombolan orang banyak. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak ada gembalanya adik-adik. Coba adik-adik pikirkan, domba yang tidak ada gembalanya, tentunya domba-domba itu tidak teratur adik-adik. Yesus merasa kasihan kepada mereka. Lalu Yesus mengajar mereka dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ketika hari sudah mulai malam, jadi murid Yesus berkata kepada Yesus, "Suruhlah mereka pulang karena tidak ada persediaan makanan dan di sini jauh dari kota," kata murid Yesus. Yesus merasa sayang kepada mereka dan merasa kasihan. Tahukah adik-adik, di situ ada sekitar 5.000 laki-laki. Itu belum terhitung perempuan dan anak-anak ya adik-adik, tentunya lebih dari 5.000 orang. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata Yesus. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana kami bisa melakukan ini sementara tidak ada apa-apa yang ada pada kami," kata murid Yesus. Di tengah segerombolan orang banyak itu adik-adik, ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Tapi bagaimana mungkin ya 5 roti dan 2 ikan itu dimakan orang sebanyak itu? Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Tuhan Yesus berdoa dan mengadahkan ke langit serta memecah-mecahkan roti dan ikan tersebut. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagikan roti-roti itu kepada orang banyak yang ada di situ. Setelah orang banyak itu mendapatkan bagiannya, murid-murid Yesus mengumpulkan sisa makanan yang tersebut. Tahukah adik-adik, ternyata masih ada sisa adik-adik. Apakah adik-adik ada yang tahu berapa banyak sisa makanan tersebut?
sisanya ada 12 bakul. Wah, kok bisa ya adik-adik? Masih ada sisa masih ada sisa sampai 12 bakul, sementara kita tahu tadi bahwa hanya 5 roti dan 2 ikan. Wah, bagaimana mungkin bisa terjadi? Tentunya itu menjadi pertanyaan kita. Tapi adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Maka dari itu adik-adik, kita harus percaya sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan. Karena apa yang kita inginkan, Tuhan pasti akan memberikannya. Demikianlah cerita dari saya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.